Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyampaikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Nelayan tenggelam di perairan Rimau Balak, tim melakukan pencarian korban. Ibnu Hakim berusia 71 tahun, nelayan warga Dusun Keramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, dikabarkan tenggelam di perairan Rimau Balak pada Senin 29 Juli 2024 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Posar Bakauheni Lampung Selatan, Rezi Kuswara, membenarkan adanya nelayan yang tenggelam di perairan Rimau Balak. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan pencarian. Ia pun menceritakan bahwa saksi menemukan perahu mengapung tanpa awak. Lalu, saksi menarik perahu tersebut dan dibawa ke pos Polaroid Bakauheni. Kemudian, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Isnan, anggota Polairut Polda Lampung. Informasi ini terus diteruskan kepada Korpos Bakauheni. Tiga jam pencarian tim SAR belum menemukan nelayan yang diduga tenggelam di Bakauheni, Lampung Selatan. Tim SAR memberhentikan sementara operasi pencarian nelayan yang diduga tenggelam di Bakauheni, Lampung Selatan. Menurut informasi, Ibnu Hakim, 71 tahun, nelayan warga Dusun Keramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, diduga tenggelam di perairan Rimau Balak, Bakauheni pada Senin 29 Juli 2024. Nelayan tersebut dikabarkan tenggelam di perairan Rimau Balak, Bakauheni, Lampung Selatan sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Posar Bakauheni Lampung Selatan, Rezi Kuswara, membenarkan adanya nelayan yang tenggelam di perairan Rimau Balak. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan pencarian. Ia pun menceritakan kronologi tenggelamnya nelayan di Bakauheni. Saat itu, saksi sedang menjemput penumpang dari Pulau Panjurit. Lalu saksi menarik perahu tersebut dan dibawa ke pos Polairut Bakauheni. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Isnan, anggota Polairut Polda Lampung. Informasi ini diteruskan kepada Korpos Bakauheni. Aksi yang dilakukan Kansar Lampung berkoordinasi dengan Posar Bakauheni. Posar Bakauheni berkoordinasi dengan pelapor dan unsur terkait. Kansar Lampung memberangkatkan satu tim rescue Posar Bakauheni pada pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Alat yang digunakan yakni satu unit rescue double cabin, satu unit truk personel, RIP 02 Lampung, satu unit drone thermal, APD, alat komunikasi, satu set aqua ice, satu set UWSD, alat selam 2 set, dan peralatan pendukung lainnya. Ibnu Hakim, 71 tahun, nelayan warga Dusun Keramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, dikabarkan tenggelam di perairan Rimau Balak pada Senin 29 Juli 2024 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Posar Bakauheni Lampung Selatan, Rezi Kuswara, membenarkan adanya nelayan yang tenggelam di perairan Rimau Balak. Baik, Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung ke pengamat Bang Erwin Oktavianto. Selamat sore, Bang Erwin. Halo, selamat sore. Baik, Bang, langsung saja ya, Bang. Dari kacamata pengamat sendiri melihat nelayan tenggelam yang belum ditemukan hingga saat ini. Apa saja sih, Bang, kemungkinan yang terjadi? Ya, kalau saya melihat
kan apa kejadian-kejadian seperti ini adalah sebuah bentuk kegiatan yang minim mendapatkan sarana prasarana keselamatan ya, karena memang pada dasarnya standar dalam keselamatan di laut itu sendiri kan adalah salah satunya memiliki pelampung dan juga hal-hal yang sifatnya memberikan fasilitas atau sarana keselamatan sendiri. Nah, dasarnya memang yang kita lihat sejauh ini bahwasanya banyak nelayan-nelayan di Lampung yang juga tidak memiliki pemahaman ya soal keselamatan ini ya, sehingga mereka tetap melaut dengan posisi seadanya dan seperlunya dalam tanda kutip juga karena mereka memiliki keahlian yang juga bisa berenang dan lain sebagainya. Tapi seperti yang kita lihat sampai sejauh ini, bahwasanya resiko itu tidak hanya berbicara soal keahlian dalam berenang dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana kita siap untuk menghadapi resiko tersebut dan sehingga perlu peralatan dan fasilitas yang matang dalam melakukan kegiatan penyeberangan atau kegiatan di dalam kapal. Nah, prosesnya sendiri memang kita akui ya, kondisi kita yang saat ini masih tradisional dan belum memahami soal pengetahuan tentu menjadi hal yang paling ditekankan dalam oleh nelayan kita saat ini gitu ya. Maka memang sebenarnya ini adalah berita duka yang memang harus kita sesali, tapi kedepannya tentu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya peralatan dalam hal ini untuk keselamatan pengguna kapal itu sendiri penting ya, harus diterapkan di dalam setiap kapal, baik kapal dalam bentuk tradisional sekalipun itu perlu, karena yang kita ketahui baik dalam proses hal melaut ataupun melakukan kegiatan pariwisata, banyak nelayan yang mengabaikan ini gitu ya, banyak pengguna kapal yang mengabaikan ini, sehingga keselamatan penumpang, terus keselamatan pengendaranya sendiri, supir kapalnya sendiri itu terabaikan gitu ya, sehingga ini yang jadi sorotan kita gitu. Baik Bang Erwin, kasus ini cukup sering nih Bang yang terjadi di Lampung. Lalu bagaimana imbauan bagi masyarakat lokal khususnya nelayan sendiri yang hendak pergi melaut agar tak terjadi kasus serupa? Ya, baik, sebenarnya pada dasarnya ya kita harus memahami aspek keselamatan dalam melakukan aktivitas kegiatan melaut ya, dan juga kita juga harus pahami soal iklim dan kondisi cuaca pada saat kita dalam melaut gitu ya. Sehingga ini juga menjadi hal penting dan informasi penting yang memang harus dikuasai oleh para nelayan. Dan selain itu juga kan yang namanya nelayan ini tentu punya pos-pos, khususnya pos-pos pelabuhan. Nah, pos pelabuhan ini juga harusnya juga memberikan informasi kepada para nelayan, kepada para orang yang ingin melaut gitu ya, atau misalnya kapal kunjungan pariwisata dan lain sebagainya gitu ya, itu perlu mendapatkan informasi yang jelas juga dari kantor pelabuhan setempat ya, pelabuhan lokal setempat yang juga difasilitasi oleh pemerintah dalam hal mengetahui atau memberikan ramalan cuaca kepada para pelaut-pelaut ini gitu. Nah, sehingga ketika memang adanya satu himbauan informasi yang tepat, maka diharapkan resiko ini bisa dapat terhindari juga, sehingga nelayan dapat melaut dengan aman. Nah, selain itu juga nelayan juga diperlukan harus memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap keselamatan penggunaan sarana prasarana keselamatan untuk para nelayan yang melaut, dan juga kapal-kapal yang juga khususnya kapal pariwisata, karena saya sering melihat secara langsung ya, bahwasanya
yang menyeberang ke pulau atau yang melakukan kegiatan nelayan itu tidak dibekali oleh pelampung, tidak dibekali oleh alat-alat dalam hal keselamatan dalam di penyeberangan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ini memiliki resiko yang besar, yang mana ini harus dikendalikan dan disadari oleh para nelayan dan juga para orang yang melaut yang menyeberang ke pulau dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Bang Erwin, juga dari pemerintah daerah setempat harus dibenahi ya Bang, mengenai hal tersebut. Kalau kita bicara soal pemenahan, tentu ini harus kita sadari juga dengan posisi kita sebagai daerah yang juga merupakan daerah pesisir ya, yang mana ini harus disadari oleh pemerintah yang memiliki area atau kawasan daerah yang memiliki area kawasan pesisir, yang mana tentu di dalam aspek setiap kawasan pesisir ada beberapa hal yang kemudian harus dipersiapkan, apalagi di sana misalnya di daerah tersebut potensi utamanya adalah pesisir, misalnya potensi ikan, potensi wisata, dan potensi lain sebagainya yang berkaitan dengan pesisir. Nah, itu yang kemudian menjadi pertimbangan dan concern kepada pemerintah daerah untuk juga menyediakan menyediakan fasilitas-fasilitas keamanan dan kenyamanan khususnya bagi di tempat-tempat atau di posisi di titik-titik yang memang kegiatan aktivitas melautnya tinggi, baik di area kawasan pariwisata maupun juga di area nelayan gitu ya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Baik Bang Erwin, terima kasih banyak Bang atas informasinya. Ya. Selamat sore Bang Baik. Erwin. Terima kasih, sama-sama, selamat sore. Nelayan tenggelam di perairan Rimau Bala, tim lakukan pencarian korban. Ibnu Hakim berusia 71 tahun, nelayan warga Dusun Keramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, dikabarkan tenggelam di perairan Rimau Bala pada Senin 29 Juli 2024, sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Posar Bakauheni Lampung Selatan Rezi Kuswara membenarkan adanya nelayan yang tenggelam di perairan Rimau Bala. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan pencarian. Ia pun menceritakan bahwa saksi menemukan perahu mengapung tanpa awak. Lalu saksi menarik perahu tersebut dan dibawa ke pos Polaroid Bakauheni. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Isnan, anggota Polaroid Polda Lampung. Informasi ini diteruskan ke Koor Pos Bakauheni. Baik, Tribuners, untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung ke rekan kami di lapangan, Domi. Baik, rekan Fendi. Baik Domi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian nelayan tenggelam di perairan Rimau Balak tersebut? Baik, menurut Kepala Posar Bakauheni Lampung Selatan, Rezi Kuswara mengatakan saat itu pihaknya mendapat informasi dari nelayan pada Senin 29 Juli 2024 sekitar pukul 7 WIB telah ditemukan kapal RIP, ya itu kapal yang dipakai nelayan untuk biasa mencari ikan, mengapung di perairan Rimau Balak. Ditemukan salah satu saksi saat ia sedang menjemput penumpang dari Pulau Panjurit, dan kemudian pada saat saksi kembali, saksi melihat dan menemukan perahu nelayan cutter jenis pancing rawe tersebut telah mengapung tanpa awak. Lalu sekitar pukul 7.15 WIB, saksi menarik perahu tersebut dan dibawa ke pos Polairut Bakauheni. Lalu saksi melaporkan kejadian tersebut dan melaporkan ke anggota Polairut Polda Lampung. Lalu informasi tersebut diteruskan ke
Posar Bakauheni Lampung Selatan. Begitu. Baik Doi, lantas bagaimana proses pencarian korban hingga saat ini? Baik, tadi menurut dari Kepala Posar Bakauheni Lampung Selatan, Rezi Kuswara mengatakan pihaknya telah memulai operasi pencarian terhadap nelayan yang diduga tenggelam di perairan Balak tadi apa namanya? Itu sekitar pukul setengah 10 pagi tadi. Lalu selama 3 jam pencarian, ini sekitar pukul setengah 1 siang, pihaknya memberhentikan operasi pencarian sementara dan kembali melakukan proses pencarian pada pukul setengah 2 siang, dan pencarian tersebut difokuskan pada 2 titik lokasi, yakni di Pulau Panjuri dan juga Rimau Balak. Begitu rekan Fenty. Baik Bu Domil, lantas adakah kejelasan resmi dari tim SAR terkait dengan kasus hilangnya nelayan tersebut? Sampai saat ini pihaknya telah menemukan identitas korban, yakni dengan nama Ibnu Hakim, 71 tahun, jenis kelamin laki-laki. Korban merupakan warga Dusun Keramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Dia berprofesi sebagai nelayan, dan tadi informasi dari Kepala Pos Bakauheni, pihaknya tetap melakukan operasi pencarian hingga pukul 8 malam hari ini. Baik Domi, jadi upaya pencarian akan dilakukan sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya Domi? Baik Domi, terima kasih banyak atas informasinya, selamat kembali bertugas. Tim SAR gabungan temukan perahu terbalik diduga milik nelayan tenggelam di perairan Rimau Balak. Tim SAR gabungan temukan perahu terbalik di perairan Rimau Balak, Bakauheni, Lampung Selatan pada Senin 29 Juli 2024. Perahu terbalik yang ditemukan tim SAR gabungan di perairan Rimau Balak, Bakauheni, Lampung Selatan diduga milik nelayan yang dikabarkan tenggelam. Menurut informasi, Ibnu Hakim, 71 tahun, nelayan warga Dusun Keramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, diduga tenggelam di perairan Rimau Balak, Bakauheni pada Senin 29 Juli 2024. Baik Tribuners, berikut poin to poinnya sudah Tribun Lampung rangkum mengenai nelayan tenggelam di perairan Rimau Balak. Seorang nelayan warga Dusun Keramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan bernama Ibnu Hakim, 71 tahun, diduga tenggelam di perairan Rimau Balak, Bakauheni pada Senin 29 Juli 2024 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sekitar 15 kemudian, warga lainnya yang menjadi saksi mata mengabarkan jika menemukan perahu mengapung tanpa awak. Lalu, saksi menarik perahu tersebut dan dibawa ke pos Polairut Bakauheni. Hingga saat ini, tim gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Polairut masih melakukan pencarian terhadap nelayan yang hilang tersebut. Laporkan operasi SAR gabungan atas nama korban Ibnu Hakim, 66 tahun, nelayan
Dusun Kramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Untuk kejadian pada pukul 7.15, perahu korban diketemukan oleh saksi Aziz dalam keadaan tidak berawak di sekitar Pulau Rimau. Dan SAR gabungan dengan Basarnas dan TNI AL Bakauheni bersama Pol Airut Polda dan Pol Airut Polres Lampung Selatan melakukan pencarian di sekitar Pulau Rimau Balak, Pulau Panjurit dan Pulau Kandang, kurang lebih 2-3 mil dari Pelabuhan Muara Pilu, dengan hasil masih nihil. Dan kami juga menginformasikan kepada nelayan sekitar dapat memberi informasi bila ada tanda-tanda korban. Demikian sebagai laporan, terima kasih. Pencarian nelayan di mana aja sih? Untuk hari ini pencarian bersama tim SAR gabungan sudah melakukan pencarian di sekitar Pulau Rimau Balak, Pulau Panjurit, dan terakhir ini di Pulau Kandang mengikuti trek nelayan. Hari-hari biasanya korban ini memancing gitu. Ada berapa sih kan kejadiannya ini? Untuk laporan kami dari Pol Airut Polda pada pukul jam 9, dan kejadian diketemukannya perahu nelayan sekitar jam 7.30 pagi. Ini nelayan mana dan yang itu Pak? Untuk nelayan sendiri di Pelabuhan Kramat untuk nelayan. Untuk saat ini pencarian udah kemana-mana kan? Untuk sekarang kita fokuskan di Pulau Kandang dan perairan Pulau Rimau Balak, sekitar 2 mil sampai 3 mil pencarian. Untuk saat ini hasilnya gimana kan? Untuk hari ini kita masih nihil, tapi kita sudah menginfokan kepada nelayan sekitaran Bakauheni. Oke, terima kasih. Baik. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyampaikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Nelayan tenggelam di perairan Rimau Balak, tim melakukan pencarian korban. Ibnu Hakim berusia 71 tahun, nelayan warga Dusun Kramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, dikabarkan tenggelam di perairan Rimau Balak pada Senin 29 Juli 2024 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Posar Bakauheni Lampung Selatan Rezi Kuswara membenarkan adanya nelayan yang tenggelam di perairan Rimau Balak. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan pencarian. Ia pun menceritakan bahwa saksi menemukan perahu mengapung tanpa awak. Lalu, saksi menarik perahu tersebut dan dibawa ke pos Polaroid Bakauheni. Kemudian, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Isnan, anggota Polairut Polda Lampung. Informasi ini terus diteruskan kepada Korpos Bakauheni. Tiga jam pencarian tim SAR belum menemukan nelayan yang diduga tenggelam di Bakauheni, Lampung Selatan. Tim SAR memberhentikan sementara operasi pencarian nelayan yang diduga tenggelam di Bakauheni, Lampung Selatan. Menurut informasi, Ibnu Hakim, 71 tahun, nelayan warga Dusun Kramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, diduga tenggelam di perairan Rimau Balak, Bakauheni pada Senin 29 Juli 2024.
Nelayan tersebut dikabarkan tenggelam di perairan Rimau Balak, Bakauheni, Lampung Selatan sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Posar Bakauheni, Lampung Selatan, Rezi Kuswara membenarkan adanya nelayan yang tenggelam di perairan Rimau Balak. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan pencarian. Ia pun menceritakan kronologi tenggelamnya nelayan di Bakauheni. Saat itu, saksi sedang menjemput penumpang dari Pulau Panjurit. Lalu, saksi menarik perahu tersebut dan dibawa ke pos Polairut Bakauheni. Kemudian, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Isnan, anggota Polairut Polda Lampung. Informasi ini diteruskan kepada Koorpos Bakauheni. Aksi yang dilakukan Kansar Lampung berkoordinasi dengan Posar Bakauheni. Posar Bakauheni berkoordinasi dengan pelapor dan unsur terkait. Kansar Lampung memberangkatkan satu tim rescue Posar Bakauheni pada pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Alat yang digunakan yakni satu unit rescue double cabin, satu unit truk personel, RIP 02 Lampung, satu unit drone thermal, APD, alat komunikasi, satu